Pak, sebetulnya kenapa sih kalau memang ini mandek? Ya memang ada orang yang tidak mengharapkan ya bahwa perkara ini berlanjut gitu kan. Selama ini ada dugaan orang kuat ya, itu ada di belakang Roy Suryo yang tidak menginginkan perkara ini berlanjut. Oke, Itu dari pernyataan Pak Jokowi. bayangkan betapa kuatnya pengaruh dan kekuasaan orang ini. Karena yang pertama, yang menjadi korban di sini adalah presiden ketujuh, Iya, iya kan? Yang bukan kedua, rakyat biasa ya. yang kedua kasus ini atensi masyarakat itu tinggi sekali. Saya bayangkan ini kekuatannya, pengaruhnya gede sekali. Ya, itu yang kita juga heran. Dan pasti bukan orang luar. Pak Jokowi sempat mengatakan begini loh, ini masalah pribadi saya loh, dia bilang. Bukan masalah negara. Jadi ya tolong dong, hak saya ya harusnya diakomodir sebagai warga negara. Kalau ini tetap cawe-cawe dan perkara ini terus mandek seperti ini, ya, Pak Jokowi sempat bicara loh. Saya akan ngomong siapa orangnya. Saya akan bicara nanti. Oke, balik lagi pemirsa, kita di spesial interview dan hari ini saya kembali kedatangan tamu spesial, Om Suhadi dari tim hukum Merah Putih. Kita gak janjian tapi hitam-hitam ya Om hari ini. Iya, sama ya. Iya, tapi ini lambang Berarti ketegasan. selaras. Iya, selaras. Om Suhadi beberapa hari ini atau 2 hari lalu kalau tidak salah itu bikin kita jadi terkaget-kaget, nih ada apa lagi nih, ya kan. Tapi nanti kita bahas lebih dalam soal itu. Kita mau tahu dulu, hari ini Om Suhadi baru saja kembali dari Polda Metro Jaya. Ya. Ini urusan apa lagi nih Om? Ya paling gak jauh dari perkaranya Roy Suryo. Ya. Ya. Jadi gini, tadi kami ke Polda, ini tentunya nggak lepas dari waktu saya berangkat ke Solo ya, ketemu dengan Pak Jokowi. Karena kan sebagaimana juga memang berita yang sudah cukup ramai yang menjadi perbincangan terkait kunjungan itu. Karena salah satu dominasi yang menarik kelihatannya kan Pak Jokowi agak kecewa melihatin persoalan ini. Agak emosional lah saya melihatnya seperti itu. Karena kenapa perkara yang harusnya sudah selesai belum selesai. Nah, oleh karena itu tadi supaya lebih juga bagaimana ke depan persoalan-persoalan ini betul-betul kita bisa kawal, tentunya juga kan kami ya dari tim hukum Merah Putih itu berkunjung ke Polda. Tadi kami meminta waktu kepada Pak Dir, tapi tadi Pak Dir ada halangan sehingga tadi ditemuin sama Pak Wadir. Cukup lama kami bicara di sana. Pertama, kami memastikan sesuai juga dengan pembicaraan waktu di Solo. Apa itu? Antara lain adalah bagaimana proses P21. Karena orang nih sekarang bertanya-tanya nih, ini perkara mandek atau berjalan? Ini kan sekarang yang menjadi sorotan banyak orang kan. Terutama dari kubunya Roy Suryo mengatakan perkara ini mandek. Perkara ini udah nggak bisa jalan, istilahnya gitu kan. Apalagi ada narasi yang digaungkan ya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama oleh kuasa hukumnya ya. Ini perkara udah nggak bisa maju karena P21 itu udah nggak bisa jalan gitu ya. Artinya perkara ini ya udah nggak bisa dilanjutin. Nah, ini kan yang menjadi perbincangan banyak orang. Dan tentunya ini juga membuat kegelisahan banyak orang juga, terutama yang mendukung proses hukum ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Betul. Tapi bagi orang-orang yang enggak ya berita perkara ini mandek menjadi makanan empuk untuk menyerang Pak Jokowi dalam hal ini. Nah, terus kemudian dari hasil pertemuan tadi kami sudah mendapat penjelasan yang sangat jelas, yang sangat terang disampaikan oleh Pak Wadir ya berkaitan dengan P21. Karena sekarang kan saya sebagai pengacara nih ya, kebetulan juga memang mengikuti proses ini. P21 ini kan merupakan segala-galanya ya. Perkara ini mandek atau tidak diukurnya dari P21. Apa sih yang disebut dengan P21? Ya, P21 itu adalah kelengkapan berkas ya, karena udah ditetapkan tersangka nih.
begitu ditetapkan tersangka, perkara itu kan harus digulirkan kepada kejaksaan, dalam hal ini JPU, Jaksa Penuntut Umum. Benar enggak ini bisa dibawa kepada pengadilan, gitu kan. Nah, kalau bisa dibawa ke pengadilan, tentunya ya, itu kan harus ada proses, Ya. ya. Prosesnya seperti apa? Ya, barangkali kan begitu dilempar dari penyidik kepada kejaksaan, saya yakin barangkali juga dari pihak JPU kan nggak sekonyong-konyong atau mentah-mentah menerima proses limpahan perkara dari Penyidik penyidik ke kejaksaan. kepada kejaksaan, nggak sekonyong-konyong seperti itu. Pasti dipelajari, dikaji dan lain sebagainya. Nah, kalau memang unsur daripada tindak pidana itu berdasarkan alat bukti, saksi dan lain sebagainya, itu benar-benar sudah selaras, maka jaksa itu nanti perlu nggak nih masih memberikan petunjuk lagi. Nah, yang pernah kita dengarkan ada P19. Ya. P19 itu perkara belum lanjut, ya. Dalam arti belum dinyatakan sempurna, masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Kita tidak membahas itu terlalu ansih, tapi kita fokus kepada pembicaraan tadi. Nah, tadi udah disampaikan bahwa perkara ini berjalan kok, tidak mandek. Karena gambaran yang diterima oleh Pak Jokowi seolah-olah kan perkara ini seperti mandek, seperti nggak mau jalan lagi. Nah, terus waktu saya tanyakan, Pak, sebetulnya kenapa sih kalau memang ini mandek? Ya memang ada orang yang tidak mengharapkan ya bahwa perkara ini berlanjut gitu kan. Dan orang itu bukan hanya Roy Suryo, tapi juga orang-orang yang memang selama ini ada dugaan orang kuat ya, itu ada di belakang Roy Suryo yang tidak menginginkan perkara ini berlanjut. Oke. Itu dari pernyataan Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi udah tahu siapa orang itu gitu kan. Makanya untuk memastikan langkah-langkah itu, kami sebagai orang yang memang concern bagaimana kasus ini berjalan sesuai dengan norma hukum, ya tentunya kan kita kawal gitu kan. Ini kita bukannya membabi buta nih ya, menjadi bagian dari pengawalan kasus ini, tapi kita juga berdasarkan kepada landasannya tuh Landasan hukum. Buktinya benar enggak, alat Ya. buktinya tuh sesuai dengan ketentuan bukan. Terus kemudian juga saksinya seperti apa. Nah, jawaban dari Pak Wadir tadi jelas sekali. Ya, P21 itu sudah ada ya. Barangkali kalau dari penjelasannya tadi itu sudah cukup lama. Nah, nanti bagaimana perkembangan P21 ini kan nggak hanya kemudian P21 terus kemudian perkara tetap bandek seperti ini kan enggak gitu ya. Karena P21 itu rumusannya menurut ketentuan hukum itu kan harus diumumkan, harus diberitahukan. Ya. Karena kenapa? Karena begitu P21 itu diumumkan, proses itu berlanjut gitu ya. Berlanjut kepada pemanggilan para tersangka. Ya. Terus kemudian berlanjut juga kepada proses-proses berikutnya. Nah, apa sih proses berikutnya ini berkaitan dengan nanti sudah dinyatakan P21? Ya tentunya tadi memanggil tersangka ya dalam rangka memenuhi daripada P21 tersebut. Karena P21 ini kan masih proses. Nanti setelah ada proses P21 selesai, terus ada pemanggilan dan lain sebagainya, perkara ya itu akan dilimpahkan Ke pengadilan. berikutnya yang disebut dengan tahap 2 ya. Di mana tahap 2 itu berkas perkara yang ada di tangan Polda nih ya, itu dibawa lagi ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan. Berikut para tersangkanya. Itu yang disebut dengan tahap 2. Nah, ini kan harus dilalui dulu pemberitahuan kan. Ya. Jangan sekonyong-konyong nanti Roy Suryo dipanggil dan sebagainya. Dia dibilang katanya belum P21 dan sebagainya. Kok tiba-tiba udah dipanggil, ini nanti akan terjadi permasalahan. Maka sebelum itu tadi saya katakan pengumuman tentang adanya P21 itu menjadi mata rantai penting dalam proses penanganan perkara yang sekarang terjadi ini. Itu. Kalau dilihat kan misalnya pertimbangan tersangka, mereka itu kan kayaknya nggak kemana-mana kan Om. Ya. Bahkan setiap hari ada di berbagai media. Nah, orang kemudian bertanya, apa sih hambatan atau ganjalannya sampai pihak Polda belum mengumumkan juga soal
P21 ini? Karena kan itu dari bunyinya sekitar awal Mei kalau tidak salah bakal P21. Di satu sisi kan ada penyampaian akan P21 dari sekitar awal Mei gitu. Udah hampir 3 kali disampaikan di media-media besar juga, di media-media mainstream, di media manapun, di podcast dan lain-lain sudah disampaikan. Itu di satu sisi. Tapi tidak terlaksana. Lalu di sisi lain, pihak Roy dan teman-teman ini kan bersama kuasa hukumnya terus menyampaikan narasi bahwa ini harusnya dihentikan demi hukum dan lain-lain. Sementara omongan P21 itu gak jalan. Akhirnya publik kan menyimpulkan, bertanya-tanya lagi. oh benar Ya. nih gak bakal jalan. Ya, Ya kan kalau logikanya kan begitu, karena dari awal Mei dibilang P21 sampai sekarang udah mau Idul Adha belum P21 juga. Sementara di sisi Roy dan kawan-kawan narasi tentang cacat prosedural, cacat hukum, harusnya di SP3, mubazir dan lain-lain itu terus digaungkan. Ya. Nah, orang kemudian bertanya, emang kenapa sih kalau memang sudah ada tadi katanya, kenapa nggak diumumkan saja gitu? Ya itu tadi kan, seperti yang diduga oleh Pak Jokowi kan. Ya. Memang ada kekuatan di sini, kekuatan yang menghalang-halangi perkara ini jangan berlanjut gitu. Jadi ini juga orang salah ya mengatakan bahwa Pak Jokowi yang tidak menginginkan perkara ini berlanjut. Karena Pak Jokowi takut ijazahnya nggak ada dan lain sebagainya. Itu narasi yang berkembang sekarang. Padahal bukan seperti itu. Tapi ada kekuatan-kekuatan ya yang kelihatannya kita nggak bisa ungkapkan di dalam persoalan ini, yaitu orang besar yang pernah juga Pak Jokowi sebut. Ya, orang besar inilah yang mengharapkan supaya perkara ini nggak berlanjut. Nah ini saya jelasin dulu. P21 itu sudah atau belum? Itu kan yang perlu dijawab nih sekarang. Betul. Ya, dari tadi pembicaraan itu sudah. Tapi untuk lebih jelasnya kan bukan saya yang bicara tentang ini. Atau bukan dari teman-teman relawan. Itu harus bersumber dari pihak Polda Metro, dalam hal ini penyidik. Ya. Nah nanti mungkin ini setelah habis Lebaran Haji. Ya, nah nanti di tanggal 2 atau di tanggal berapa setelah itu akan ada pengumuman. Kita serahkan kepada Polda dalam hal ini. Dan tadi juga ya waktu saya di sana kita juga ngomong sama Pak Wadir ya dengan teman-teman penyidik yang ada di sana, kita akan juga kawal gitu sampai ini benar-benar P21 itu diumumkan ya, karena tadi saya udah bilang P21 itu kan nanti ada kelanjutannya, bukan hanya P21 diumumkan terus kemudian prosesnya menjadi selesai, tidak. Berkaitan dengan masalah tadi, saya tadi agak lupa tuh karena menyimpang nih. Ya, misalnya kan awal kan mereka selalu mengatakan ini ada pengaruh Solo, ya kan. Nah, dengan panjangnya proses ini kan mematahkan itu kan. Ya, jadi begini, ini jelas ya Pak Jokowi pun ngeluh. Karena kemarin waktu pertemuan itu, ya awalnya kan kita sebetulnya bicara santai ya, karena sambil minum teh juga ya. Itu pertemuan malam ya udah 7:30 kami pertemuan itu 7:30 malam. Hari Kamis, tadi sebetulnya hari Jumat. Tapi karena beliau mendadak ada acara sehingga digeser sampai jam 7:30 malam. Dari hasil pembicaraan, Pak Jokowi itu agak emosional melihatin kasus ini. Karena kenapa? Dulu pada waktu mau laporan, yang bersangkutan tuh ngomong, paling 3-4 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah paling lama, perkara ini selesai. Ternyata ini sampai setahun lebih, kok nggak selesai-selesai juga gitu kan. Nah kalau kita melihat dari konteks pembicaraan, terus dikaitkan dengan persoalan yang ada, Pak Jokowi sama sekali nggak cawe-cawe. Karena kan kalau memang cawe-cawe kan sebetulnya sederhana buat Pak Jokowi kan. Dia sebagai presiden ke-7 ya tentunya juga mau tidak mau powernya juga masih ada kan gitu kan. Apalagi dia bukan lagi kita anggap sebagai pejabat biasa. Dia itu orang nomor 1 di Indonesia loh ya. Nah terus kemudian saya tanyakan, Pak memangnya kenapa bisa seperti ini? Ya itu tadi. Ada orang yang tidak mengharapkan masalah ini berlanjut gitu kan. Gitu. Malah ada yang mengusulkan supaya saya menghentikan atau mencabut laporan ini. Gitu. Ada yang mengusulkan ke Pak Jokowi? Iya, ada yang mengusulkan supaya perkara ini nggak berlanjut. Itu diusulkan seperti itu.
siapa orangnya saya juga nggak tahu. Nah terus kemudian saya juga ngomong, Pak jangan, saya bilang. Iya, saya juga nggak mau. Karena kasus ini harus berlanjut. Benar Pak. Karena kalau nanti ini berhenti di tengah jalan, ini akan jadi makanan empuk lagi. Kapan kita punya gawe yang memang punya kepentingan bersama dalam rangka pilpres atau apa, persoalan ini akan diangkat lagi. Betul. Saya bilang. Tapi kalau nanti udah ada hasil daripada proses yang berjalan ini, ya berupa vonis pengadilan, orang nggak bisa macam-macamin lagi, gitu kan? Karena kenapa? Ya kan sudah jelas, ya pengadilan sudah menyatakan bahwa ada keaslian, terus kemudian orang yang menuduh dikenakan tindak pidana dalam persoalan ini atau divonis bersalah karena telah melakukan framing dugaan ijazah palsu ini, kan jadi selesai dong persoalannya, gitu loh. Iya. Ini yang kita juga harapkan dan ternyata itu selaras dengan harapannya juga Pak Jokowi dalam persoalan ini gitu. Oke. Ini orang kuat ini yang selalu menjadi konsentrasi dan beliau juga sudah ngomong dengan kami kemarin dari tim hukum Merah Putih ya, itu mengatakan, ya kalau nanti memang saya terus dibeginikan, saya akan bicara. Saya akan bicara siapa orangnya gitu. Kan berarti udah menurut saya udah cukup emosi. Wajar dong. Perkara yang menurut saya juga seperti ini kok panjang kali lebar gitu. Cuma beliau juga pada di sela-sela rasa kecewanya itu, dia tetap mengapresiasi penyidik. Kenapa dia mengapresiasi penyidik? Karena dia bilang, ya, saya juga terkejut. Kenapa kasus seperti ini buktinya itu sampai ratusan, ada 700 bukti, ya kan? Ya, kan nggak masuk akal tuh dia bilang. Tapi setelah saya tahu, ya, baru saya mengatakan penyidik benar-benar hati-hati. Penyidik benar-benar profesional. Karena kenapa dia bilang, itu daftar register saya masuk perguruan tinggi, itu sudah ditemukan dan ada menjadi bukti. Gitu kan. Nah artinya kerja penyidik ini, semua masalah-masalah perkuliahan saya, dari awal masuk sampai saya selesai kuliah, ya itu dokumennya sudah ada. Nah tadi terkonfirmasi waktu saya tanyakan juga di Polda, iya Pak, dia bilang, supaya nanti ini juga nggak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya blunder. Oh ini nggak ada, gitu kan. Makanya dengan kita melakukan penyidikan yang sedemikian detil ini, siapapun silahkan untuk bagaimana membantah atau katakanlah mengatakan bahwa benar dan tidaknya itu nanti akan terang benderang kok di sana. Gitu. Kita sih Jadi register Ya. pendaftaran itu ditemukan sudah, termasuk pengumuman di kedaulatan rakyat kalau nggak salah itu ya, tentang kelulusan Pak Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Kalau kerja penyidik sih kita pasti tidak meragukan. Iya. Mereka profesional walaupun ditekan dengan berbagai opini publik yang ada berkelindan di mana-mana. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang begini Om. Apa pertimbangan orang yang mengusulkan ke Pak Jokowi itu supaya kasus ini dicabut aja? Apa pertimbangan dia apa? Nah ini juga yang memang susah dipahami gitu ya. Kok tiba-tiba orang yang kita duga melakukan suatu tindak pidana begitu besar mendapat perlindungan hukum. Nah, ini kan juga menjadi ambigu di dalam penegakan hukum. Kita belum lama loh, Presiden mencanangkan reformasi kepolisian. Tapi ternyata juga ya masih ada orang-orang yang bermain-main di dalam rangka penegakan hukum. Kan itu. Nah kenapa kalau saya lihatnya begini, dugaan yang paling besar, ya dugaan saya yang paling kuat, barangkali ini kan kalau memang ada skenario, berarti kan memang ada orang-orang nih di belakangnya Roy Suryo. Bukan hanya Roy Suryo sendiri nih, ada orang lain juga, ya, mastermind, ya, atau katakanlah aktor intelektualnya, ya kan, yang ngerancang memang persoalan ini mau diblas seperti ini gitu kan. Nah dulu mereka nih mungkin orang-orang yang kuat, yang dikatakan kuat, yang punya power ini nggak menduga Pak Jokowi membuat laporan polisi, nggak menduga nih mungkin, ya. Backfire jadinya. Iya, karena dia berpikir kan waktu zamannya Pak Jokowi jadi presiden sampai 2 periode ini kan dihujat, dicaci maki, dia dikatain PKI, koruptor dan lain sebagainya. Pak Jokowi diam. Pak Jokowi tetap kerja.
Pak Jokowi tetap nggak merespon Hmm. perbuatan-perbuatan Ya. tersebut. Ini barangkali diduga juga nggak mungkin dilaporin ya Pak Jokowi, ya kan? Namanya rusak juga Pak Jokowi diam. Tapi ternyata dugaan itu salah. Pak Jokowi membuat laporan polisi gitu kan. Nah ternyata juga barangkali orang-orang ini menganggap, makanya terus dikawal nih sama mereka-mereka ini dugaan saya, ya, supaya perkara ini nggak jalan. Ya. Ternyata pengawalannya juga beletotan, ya, istilahnya nggak jalan, nggak sesuai dengan harapan. Kan kacau dong. Ya. Yang jadi korban siapa di dalam persoalan ini? Ya Roy dan kawan-kawan. Roy dan Tipa. Kalau orang sudah menjadi korban, ya, kalau memang ini semacam skenario, sekali lagi, kalau memang ini semacam skenario untuk menjatuhkan legasinya Pak Jokowi, ya berarti Lord Surya juga kan nggak mau sendirian dong, Ya. ketiban pulung dalam persoalan ini. Pasti dia akan ngancem dengan orang-orang itu. Kalau saya nggak diselamatin, saya teriak nih. Kalau saya nggak ditolong, dan kalau ini perkara nggak berhenti, saya teriak. Ya. Ini kan menjadi persoalan. Betul. Takut dong mereka-mereka yang ada di belakang itu. Makanya perkara ini terus dikawal bagaimana tidak jalan. Membangun narasi seolah-olah Pak Jokowi yang tidak menghendaki perkara ini berjalan. Ya. Yang terakhir yang saya juga cukup terkaget-kaget, ijazahnya Pak Jokowi tidak ditemukan. Padahal pada saat gelar perkara itu jelas ditunjukkan. Saya kebetulan kan ada teman juga di situ ya, namanya Pak Arianto Sutadi, yang kebetulan dalam gelar perkara itu juga hadir. Itu diperlihatkan kok ijazahnya. Tapi sekarang narasi itu mau dihapuskan seolah-olah Pak Jokowi itu gak punya ijazah, gitu kan? Itu mereka acuannya ke perkaranya Bonatua Silalahi, gugatan Bonatua Silalahi. Ya. Ya, padahal konteksnya Bonatua nggak ada yang ijazah. Yang itu ya. Dikip. Ya. Karena memang ijazah aslinya nggak ada di sana. Ya, kan begini, ijazah asli, ya, begitu proses penyidikan berlangsung kepada penetapan tersangka, ya, itu kan penyidik melakukan penyitaan. Dan KIP itu kayaknya bukan lembaga library dokumen pejabat publik deh. Ya. Atau gimana? Yang maksudnya kalaupun enggak, dulu kan ada peradilan, ya kan, berkaitan dengan informasi publik. Ya kan dibilang katanya nggak bisa dihadirkan. Oh gimana nggak bisa dihadirkan? Orang itu dalam keadaan penyitaan kok. Iya. Kan gitu dong, ya. Jadi memang sekarang ginilah menurut saya, ya, terkait masalah peradilan dan sebagainya. Kalau saya lihatnya gampang kok, sederhana. Kalau memang mau diperlihatkan ijazah itu, ajukan ke pengadilan. Semua orang tahu kok. Mereka kan punya pengacara. Ya. Tugas penyidik itu apa sih? Ya kan? Bukan hanya memproses perkaranya, tapi juga memproses penyitaannya, ya, memproses saksinya, memproses alat buktinya kan? Betul. Alat bukti itu apa? Ya salah satunya ijazah. Nah, itu juga jadi kita kadang-kadang masyarakat tuh dibuat pusing oleh narasi-narasinya pihak Suryo ini. Betul. Karena kan selama ini mereka getol sekali. Pak Jokowi itu kejam sekali. Kenapa harusnya tunjukin aja ijazahnya dan selesai. Ya kan? Lalu kemudian kan Pak Jokowi bilang, ya saya akan tunjukin di pengadilan. Iya, betul. Lalu sekarang narasi yang dibangun adalah ngapain kita ke pengadilan? Orang nanti di pengadilan tidak akan ada sidang tentang pembuktian keaslian ijazah itu, tapi lebih ke pencemaran nama baik. Dan jadi kan orang itu kadang dibikin bolak-balik gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya ya, tadi kan kita bilang P21 itu udah ada. Dan kita semua kita yakin sih, polisi tidak mungkin sia-siakan waktu selama 1 tahun lebih ini hanya untuk perkara yang mereka tahu ujungnya bakal tidak sampai ke pengadilan. Artinya kan mereka juga bekerja sia-sia kan Om. Kita percaya dengan keseriusan mereka tadi sampai dokumen-dokumen yang tidak disangka-sangka itu malah mereka temukan itu ditemukan kan? Ditemukan. Artinya kan pihak penyidik serius menangani perkara ini. Bukan serius lagi, sangat serius, ya kan? Karena dia juga nggak mau kecolongan kan, istilahnya gitu kan? Betul. Nggak mau kecolongan karena bisa aja nanti hal-hal yang kecil itu akan menjadi wilayah perdebatan yang akan terjadi di pengadilan. Itu yang nggak diharapkan oleh penyidik juga gitu. Betul. Nah, kemudian
karena lamanya ini kan 1 tahun 2 bulan iya, kita dan masuknya udah. persoalan itu lebih banyak jadi diskursus di media-media, Betul. ya kan? Dan Pak Jokowi bukan baru kali ini menyebut ada orang besar di belakang ini kan. Sebelumnya juga sempat menyebut ada orang besar Iya. yang oleh Bang Ade Darmawan. Lihat aja baju saya sekarang kan. Lalu muncullah spekulasi waktu itu. Sampai kemudian terakhir itu nama Pak Yusuf Kalla juga kan jadi disebut-sebut. Iya. Gara-gara video AI yang diklaim sebagai video yang dibuat oleh Rismond. Terus ada nama-nama seperti Mbak Puan, ada Mas AHY kalau nggak salah kan. Iya. Nah, itu kan kita tidak tahu apakah itu bias dari pernyataan Pak Jokowi yang awal itu mengatakan ada orang besar, lalu kemudian orang berspekulasi pasti ini gitu. Nah, yang sekarang ini kenapa sampai Pak Jokowi akhirnya menegaskan lagi bahwa memang ada orang besar di belakang ini, Om? Apakah sekedar menepuk ombak aja, menepuk air aja, atau memang sebenarnya ada orang-orang itu di belakang? Maksudnya orang-orang besar ya, bukan yang nama yang tadi saya sebut. Kan Pak Jokowi nggak menyebut nama. Dia nggak menyebut nama. Dalam pertemuan itu juga nggak menyebut nama. Cuma dia bisik-bisik aja, ya, dengan memberikan inisial gitu. Nah, kenapa Pak Jokowi menyebut orang-orang besar di sekarang ini? Karena kalau nggak salah itu ada pertemuan deh sebelumnya, ya. Jadi memang ada yang tadi saya katakan, ya, ada orang yang menginginkan supaya perkara ini nggak berlanjut. Udahlah, selesaikan aja lah, damai aja, selesai dan lain sebagainya. Jadi orang nggak ribut lagi berkaitan dengan masalah ijazah. Betul. Pak Jokowi sempat mengatakan begini loh, ini masalah pribadi saya loh, dia bilang, bukan masalah negara. Jadi ya tolong dong, hak saya ya harusnya diakomodir sebagai warga negara. Pak Jokowi kan sekarang sebagai warga negara kan dia kan, ya, bukan dia sebagai presiden dalam konteks yang memerintah kan, dia sebagai warga negara. Nah terus kemudian saya hubungkan lagi, loh seorang presiden ke-7 aja bisa begini di negara hukum gitu kan, ya. Bagaimana orang-orang yang memang tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai power dan lain sebagainya, kan lebih celaka lagi gitu kan. Makanya kita juga mengimbau nih kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran, ya kan, jangan terjadi intervensi-intervensi seperti ini. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, ya saya pikir tindak. Karena orang seperti ini orang yang tidak taat hukum. Orang yang taat hukum kan harusnya apa yang dikerjakan oleh penyidik kan nggak boleh dicampurin dalam persoalan ini kan. Tapi kalau ini dicampurin, berarti kan memang penegakan hukum nggak mau jalan. Terus kemarin ribut-ribut reformasi kepolisian mau apa? Lip service saja terhadap negara ini kan tidak dong. Saya lihat Pak Prabowo itu sangat concern loh, bagaimana reformasi kepolisian itu berjalan. Karena harapannya nanti kalau reformasi kepolisian itu bisa berjalan, penegakan hukum juga tentunya kan bisa dinikmati oleh rakyat semuanya. Ini jangan sekarang ini kan hanya orang-orang tertentu aja yang menikmati keadilan. Orang-orang sebagian besar yang memang disebut rakyat kecil itu nggak bisa menikmati keadilan. Nah ini kan menjadi paradok kalau dilihat seperti ini. Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 aja sulit sekali untuk mencari keadilan. Karena kenapa ya? Karena kasus yang dia laporkan, kasus yang kepentingannya pribadi Pak Jokowi dikangkangi sedemikian rupa gitu kan. Itu. Tadi Om bilang ini masalah pribadi saya, bukan masalah negara. Bukan, benar. Emangnya yang mengintervensi itu orang pemerintahan atau gimana, Om? Ya ini udah menyerempet sih sebetulnya gitu kan. Ya dia bisik-bisik ada dari parlemen, ada dari partai politik. Itu bahasanya seperti itu. Ya. Dari jujur pemerintahan juga ada. Juga nggak mau terlalu memberikan inisial atau clue gitu. Jangan nanti jadi repot gitu kan. Kita hormati aja. Dan mungkin nanti dari hasil pembicaraan ini ya, juga pembicaraan saya yang udah di banyak podcast, barangkali nanti kita berharap orang ini tidak lagi cawe-cawe. Kita berharap seperti itu ya. Tapi sekali lagi, kalau ini tetap cawe-cawe dan perkara ini terus mandek seperti ini ya. Pak Jokowi sempat bicara loh. Saya akan ngomong siapa orangnya.
saya akan bicara nanti. Nah kalau ini terjadi kan jadi bahaya dong. Bahayanya apa? Stabilitas keadaan bangsa dan negara ini kan jadi merupakan suatu keadaan yang nggak menyenangkan. Apalagi kita tahu kan sekarang lagi ada krisis, terus juga ada geopolitik di dunia internasional. Ya, dolar yang terus menaik. Ini kan nggak bagus dong kalau sampai terjadi keributan-keributan yang harusnya nggak perlu. Ya, kasus Roy itu bukan kasus yang menurut saya heboh kok. Dalam konteks kepentingan nasional, tidak. Kan yang ngeramein mereka-mereka aja itu kan. Ya, terus didukung oleh media elektronik, misalnya media TV, ya, media podcast. Kan itu aja kan. Roy Suryo itu bukan pahlawan yang kita anggap memang dia harus mendapatkan perlindungan dari negara. Tidak. Dia ini menurut saya melakukan suatu perbuatan pidana kok. Istilahnya ya semacam perlakuan-perlakuan yang sifatnya nggak perlu mendapatkan perlindungan seperti itu. Kita tahu kan ya ada kasus-kasus yang perlu dideponering atau kasus-kasus yang perlu dihentikan. Itu orang yang seperti apa? Kalau dulu ya kita lihat ada Bambang Wijayanto. Kenapa dia dideponering misalnya ya? Terus Abraham Samad ya, kenapa dideponering? Karena memang dia seorang tokoh, ya, dia seorang pejuang keadilan dalam bidang korupsi. Itu dapat perhatian. Loh Roy Suryo ini siapa? Maaf, kita bukan mengecilkan Roy Suryonya, bukan. Tapi kan dia orang biasa. Dia sama dengan saya kan. Jadi Roy ini dilindungi negara atau gimana? Ya sepertinya bukan dilindungi negara, dilindungi orang-orang tertentu yang kebetulan memang mungkin punya jabatan. Apakah itu di parlemen, di partai, barangkali juga mungkin di kementerian, ya kita nggak tahu lah, ya, gitu. Makanya ini kita juga sekali lagi dengan keadaan-keadaan ini kita akan kawal. Ya, ya. Kan Pak Prabowo itu insting penegakan hukumnya tuh lumayan, bukan lumayan lagi, kuat sekali kan. Betul. Nah, kalau sampai ada hal seperti ini, artinya kan Pak Prabowo pasti tahu dong. Harusnya tahu ya. Harusnya tahu. Dan selama ini kan kita tahu Pak Prabowo itu bestian nama Jokowi. Ya. Kenapa halangan-halangan seperti ini gak disikat aja, gak diberantas sekalian gitu? Ya makanya barangkali dengan keadaan-keadaan yang memang sekarang udah mulai mengerucut, ya, terus muaranya juga ada semakin jelas, terus arah catur ini mau dibawa kemana, ya. Barangkali nanti kita berharap presiden memang bisa turun tangan. Kalau turun tangan juga itu salah, ya kan? Ya dorong dong penegakan hukum itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau kalau tahu orang itu ternyata ada di pemerintahan, kan bisa dijewer. Ya ini makanya, urusan pribadi, nggak usah ikut-ikutan. Makanya kan kemarin kan baru istilahnya cerita-cerita yang bersifat normatif. Betul. Tapi kalau sekarang kan kelihatannya udah sangat kental ini kepentingannya kan. Ya, barangkali nanti dengan keadaan-keadaan yang memang dilihat ini penting, ya presiden akan turun tangan gitu kan. Karena logika. Bukan sekali lagi nih, saya jangan sampai juga ditafsirkan keliru. Ya, kalau nanti Pak Prabowo sebagai kepala negara, sebagai presiden RI, ya turun tangan dalam persoalan ini, bukan mengintervensi, tapi meluruskan. Kalau memang ini hukumnya jalan, buktinya memang benar, ini suatu tindak pidana, ya proses sesuai dengan ketentuan hukum. Betul. Bukan mengintervensi ya. Kalau intervensi kan, ada bukti dan nggak ada bukti, ini harus jalan. Kan itu intervensi. Betul. Tapi kalau memberikan suatu wejangan atau kemudian nasihat, kalau memang ini buktinya kuat, ajukan ke persidangan. Cukup buat Pak Prabowo. Atau menyingkirkan orang-orang yang sengaja mengintervensi itu. Karena gini, kalau ada celah untuk mengintervensi, itu kan yang paling besar peluangnya, kansnya adalah Pak Prabowo kan. Yang pertama, dia punya histori dengan Pak Jokowi. Dan kasus ini menyerang martabat dan harga diri Pak Jokowi. Kalau harus intervensi, mestinya Pak Prabowo dari awal bahkan, ya kan? Maaf, saya tidak setuju dengan istilah intervensi. Nah, ya maksudnya kalau kan ada orang yang berusaha mengintervensi, betul, nih, ya kan? Ya. Nah, saya pikir kalau misalnya emang ada celah untuk mengintervensi, kayaknya Pak Prabowo yang paling, maksudnya
Pak Prabowo bisa mendorong gini, Ya. intervensi ini segera Itu ke istilahnya pengadilan. bukan intervensi. Ya, Artinya mendorong, sebagai kepala negara mengawal. dia bicara kepada Polri, ya Ya, kan, alat buktinya ada gak? betul. Bener gak kasus ini kasus pidana? Ya. Ya, kuat gak alat buktinya? Bisa dipertanggungjawabkan gak? Ya, Kalau bisa proses, betul. itu bukan intervensi. Iya. Tadi kan saya bilang kalau Ya. intervensi, buktinya kuat gak? Nggak kuat. Terus peluang di pengadilannya gimana? Lemah. Udah ajukan aja dulu. Nah, itu. Mungkin ya bukan intervensi. Nanti Ya. dikira lagi Pak Prabowo yang menghambat itu. Gitu Enggak. loh. Maksudnya Betul. dia bisa punya atensi. Punya Atensi atensi ke sana, kepada Polri. Karena, Untuk menegur Polri. Kenapa ini nggak jalan? Kan gitu dong. Gitu. Karena dia punya secara personal, secara pribadi dia punya histori dengan Pak Jokowi kan. Betul. Bagaimana mereka dulu berjalan bersama dari periode kedua Pak Jokowi ya kan. Ya. Kalau misalnya dia Pak Prabowo mau mengatensi perkara ini gampang sekali, ya kan? Tapi yang terjadi justru orang-orang yang bukan Pak Prabowo pastinya. Orang-orang yang secara kekuasaan, secara pengaruh juga bukan orang-orang yang ya maksudnya kalau kita bandingin sama Pak Prabowo. Ya, ini saya cerita sedikit gini ya. Memang ini rentannya di dunia hukum, betul. Terutama di dalam tingkat penyidikan, ya. Jangankan orang kuat seperti itu, ya, jangan orang kuat seperti itu nih. Seperti sekarang kan ada dengar katanya ada ketua partai, ada ini, ada pimpinan partai lah, bukan ketua partai, ada pimpinan partai dan sebagainya. Terus ada orang di parlemen. Sebetulnya kan kalau saya lihat kasus-kasus kecil aja, nih kasus kecil nih ya, misalnya kasus kecil, tapi kecil dalam arti bukan menjadi berita nasional. Kecil ini dalam konteks pemberitaan. Tapi kasusnya mempunyai skala besar, ya, misalnya masalah tambang dan lain sebagainya, kan sebetulnya kecil, ya, dari segi pemberitaan. Sebetulnya kan kita juga tahu kalau ada anggota parlemen telepon ke Polri, Kapolrinya juga pasti dengerin, kan seperti itu, ya. Jadi ini lepas daripada kita melihat powernya itu seperti apa, ya, seperti tadi saya katakan, ya. Ditelepon aja, ya, ini tolong, ini orang saya loh misalnya, ya kan, tolong ini dibantu dan lain sebagainya, kan itu bisa terjadi gitu kan. Tapi dalam konteks ini tadi saya udah katakan, ya, poinnya itu bukan di sana gitu kan. Poinnya ini adalah kasus pidana atau bukan. Betul. Kan itu dulu dong yang dikedepankan. Kalau memang ada pelanggaran, ya kan, ya bawa dong. Komisi 3 kan ada di DPR. Dibicarakan ini perkaranya bukan perkara pidana. Ini kasus perdata. Tapi dipaksakan oleh penyidik menjadi kasus pidana. Kan harusnya seperti itu gitu kan. Nah makanya saya dibilang tadi, kalau memang ini kasus pidana, harusnya kita kan belum lama nih pemerintah telah mencanangkan, ya, reformasi di tubuh Polri. Harusnya kita hormati dong, ini semangat presiden maksud saya. Jangan diintervensi dengan cara-cara yang tidak elegan, gitu loh. Biarkan aja. Kan saya udah bilang, ya, perkara P21, perkara sampai ke pengadilan, itu bukan kiamat kok. Roy Suryo kalau memang masih punya sejuta persoalan, ya, yang bisa mematahkan ini, itu ada ranahnya di pengadilan. Dia bisa membela diri kok, kan gitu. Ya. Apalagi sekarang, ya, peradilan juga kan bukan peradilan seperti dalam KUHP yang lama, ya, atau KUHP yang lama, tapi kan KUHP yang baru dengan KUHP yang baru, ya kan. Betul. Prinsipnya hakim itu perlu kehati-hatian, ya kan, karena konsep alat bukti itu pun, ya, itu menjadi persoalan yang penting nanti dalam kajian bagaimana pembuktian itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pengadilan. Ya, kenapa mesti takut gitu loh? Ya kan, hadapin aja gitu. Toh dia yakin 99,9%. Benar, apalagi dia kan selalu sampai sekarang, makanya berkali-kali saya ngomong. Ini kan etikanya udah nggak sangat jalan, ya. Etika dalam konteks penegakan hukum. Sudah ditetapkan tersangka, tapi tiap hari masih ngoceh aja di luar, ya kan. Ijazahnya Pak Jokowi nggak benar, ya, skripsinya Pak Jokowi nggak benar. Kan harusnya begitu ditetapkan sebagai tersangka, ya,
berarti terpenuhi dong alat buktinya Ya. bahwa ini ada tindak pidana. Harusnya kan langkah penyidik dalam kaitan ini berhenti dong dia, karena harus dihormati. Salah satu dia tidak ditahan pada saat penetapan tersangka, ya tentunya juga kan berdasarkan undang-undang dia harus kooperatif. Ya. Dia tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Itu ada dalam pasal 21 KUHP yang lama. Tapi semua itu dilanggar. Semua itu seperti kayak dia nggak ada, kayak orang nggak berdosa aja itu masih. Nah kalau dilihat seperti ini, ya ini kan udah nggak kooperatif. Barangkali nih si X kalau dibuat laporan dan udah ditetapkan tersangka, terus masih ngoceh-ngoceh aja di luar, ditangkap nggak sama penyidik? Ditangkap. Ditangkap. Ya. Tapi ini kenapa nggak ditangkap? Nah itu. Ya itu tadi Ya. karena ada orang Semakin yang dugaan menguatkan membacking kasus ini. Dan bahaya juga kalau begini proses hukum kita. Makanya kan kita sangat menyayangkan dong di pemerintahan ya Pak Prabowo Gibran ya yang semangatnya bagaimana penegakan hukum itu berjalan. Kalau melihat dari kacamata seperti ini, sepertinya kan masih tertati-tati. Makanya kita juga menghimbau kepada Presiden, ya kan, untuk bagaimana menyikapi kasus ini Setidaknya supaya sesuai dengan berjalan dengan role-nya. Betul. Bukan dari intervensinya, tapi dari role-nya. Ini hukumnya udah bener nggak? Alat buktinya sudah terpenuhi belum? Ya, saksi-saksinya udah terpenuhi belum? Secara material kasus ini sudah ada unsur pidananya belum? Kalau memang itu sudah ada, ngapain? Berarti. Dan yang saya sesalin, ini kan ada bintang 3, ya, yang selalu cawe-cawe bahwa ini kasus bukan kasus pidana dan sebagainya. Saya jujur kagak ngerti. Bener nggak ngerti kalau dikatakan ini bukan kasus pidana gitu kan. Karena jelas sekali. Karena kalau kasus pidana kan dilihat ya pasal apa yang dilaporin. Terpenuhi nggak unsurnya. Ada nggak alat buktinya? Ada nggak saksinya? Kan itu sudah lengkap. Apalagi tadi saya katakan. Oke. Nah, saya 700 alat bukti yang udah dikumpulkan. Yang tadi kita sebut sebagai yang berusaha menghalangi perkara ini. Saya bayangkan betapa kuatnya pengaruh dan kekuasaan orang ini. Karena yang pertama, yang menjadi korban di sini adalah Presiden ke-7. Iya. Iya kan? Yang kedua, bukan rakyat biasa ya. Yang kedua, kasus ini atensi masyarakat itu tinggi sekali. Ya kan? Bahkan selama hampir setahun tuh berita-berita lain tuh tertutup ya. Dengan kasus ini, ya kan? Yang ketiga ini yang tanganin Polda, ya kan? Polda Metro Jaya, yang kalau di level kepolisian penegakan hukum itu biasanya kan ya tinggi kan. Dan orang yang menghendaki kasus ini mandek, saya bayangkan ini kekuatannya, pengaruhnya gede sekali. Ya, itu yang kita juga heran. Dan pasti bukan orang luar. Dari informasi yang saya dapat, ada tokoh-tokoh dari partai politik dan parlemen. Itu aja. Jangan-jangan ada hubungan sama insiden yang kemarin. Insiden Mike belum mati itu. Oh, sepertinya kalau itu enggak lah. Enggak ya? Iya, enggak kalau itu. Artinya intinya kalau ini kesimpulan saya ya Om ya, logika aja. Dengan tadi unsur-unsur tadi, ini korbannya Presiden ke-7. Atensi publiknya luar biasa perkara ini. Terus yang nangani Polda, ya kan? Orang ini luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Tapi kalau dia sampai dibiarkan, luar biasa juga merusak tatanan hukum kita. Betul. Di tengah-tengah semangat reformasi penegakan hukum. Ya. Karena Pak Prabowo itu kan reformasinya bukan hanya di tubuh Polri kan. Dan berarti orang ini kan pasti tahu bahwa Pak Prabowo itu sedang mengarah ke sana. Ya, pembenahan hukum. Pembenahan hukum. Dan dia berani masuk. Berarti dia nggak takut juga sama Pak Prabowo. Karena kan tadi asumsi kita nggak mungkin Pak Prabowo nggak tahu kan. Iya. Nah ini yang susah kita baca juga gitu kan. Memang ini orang yang cukup ditakuti. Ini juga yang saya nggak ngerti gitu kan. Sampai Pak Prabowo juga takut gitu. Enggak juga. Saya yakin kalau Pak Prabowo mungkin nggak takut ya. Atau mungkin beliau belum tahu. Bukan, mungkin gini. Kalau saya lihat persepsinya Pak Prabowo sekarang belum bertindak, mungkin kan penyidik masih bekerja, ya kan. Kecuali nih, udah banyak yang teriak. Karena kan jujur aja dari kubunya Pak Jokowi, ya
Pak Jokowi itu nggak pernah mengintervensi kasus ini, Hmm. ya, atau nggak pernah meminta-minta bantuan. Dia hanya bicaranya kepada relawannya aja, seperti ke saya, ya, terus ke pengacaranya, ya. Dia tidak secara khusus minta bantuan ke siapapun. Padahal Hotman aja kaitan kasus ini. Nadiem dia telepon Prabowo. Siapa? Hotman Paris. Aduh, kalau itu susah untuk mengomentarinya Iya, gitu ya. maksudnya kan banyak orang yang Oh, itu gini, barangkali nih, karena kan saya beberapa kali juga saya diwawancarain di El Sinta. Saya sangat mengapresiasi gerakan-gerakan pekerjaan berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Barangkali begini kalau yang berkaitan dengan Nadiem. Pak Hotman Paris ini kan pernah megang kasusnya dia. Dan waktu itu juga dia teriak-teriak kan, Pak Presiden, kasih saya 5 menit. Nanti saya jelasin bahwa kasus ini bukan kasus pidana. ya, Katanya kan seperti itu. Tapi kan pada waktu itu tidak direspon. Bukan tidak direspon, belum direspon. Tapi kan kebetulan yang bersangkutan keburu tidak menangani kasus itu lagi kan. Nah, barangkali sebagai narasumber ya untuk kepentingan presiden memberikan masukan karena tahu udah membaca berkas, ya alangkah baiknya dong kalau menanyakan kepada Bang Hotman Paris. Karena sedikit banyak dia tahu kasus ini seperti apa. Simpul-simpulnya, terus persoalan-persoalannya. Dia mungkin tahu. Barangkali itu yang menjadi kajian. Itu tadi celetukan saya aja, Ya. Om. Karena gini, kan kita tahu bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan. Ya. Ya kan, maksud saya orang sekelas Hotman aja yang cuma lawyernya Pak Prabowo dia bisa nelpon setiap ada kasus gitu. Ya. Nah, sementara Pak Jokowi sama sekali tidak melakukan itu. Iya, barangkali Pak Jokowi nggak mau, kan bisa dong. Mungkin bisa juga. Pak Jokowi perlu bantuan nggak? Perlu atensi saya nggak? Mungkin seperti itu. Pak Jokowi udah biarin penyidik aja yang kerja. Barangkali seperti itu. Karena kan saya lihat dari omongan kemarin ya, yang benar-benar tergambar dengan sangat jelas, ya, di mana dia meluapkan kekesalannya, kekecewaannya. Berarti kan kalau saya lihat bahwa dalam konteks ini benar-benar dia mengandalkan penegakan hukum berjalan sesuai dengan rule-nya. Sementara bukan pada kekuasaannya kan. Sementara ada orang Sementara yang ada berusaha orang menjegal. yang cawe-cawe, itu aja yang buat dia kesel kok. Gitu aja. Okay. Kalau ini semua berjalan baik-baik nggak akan begini juga gitu kan. Coba pada saat mau lapor, dia tanya kan sama penyidik, ya, gimana nih? Berapa bulan nih kalau seandainya dikerjakan? Nggak lama kok Pak. Paling 3 sampai 4 bulan. Ternyata panjang kali lebar. Gitu kan. Tapi setelah dikaji lagi, tadi saya udah katakan, dia mengapresiasi kerjaan penyidik. Ya karena kenapa? Bukan hanya hal-hal skala besarnya yang menjadi prioritas pemeriksaan. Tapi hal-hal sekecilnya, coba registrasi masuk perguruan tinggi itu masih dicari oleh penyidik, berarti kan penyidik itu bekerja luar biasa. Jangan sampai ada peluang nanti di pengadilan yang sifatnya nanti itu akan melemahkan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh penyidik dan kejaksaan. Itu. Oke. Kan luar biasa kan kalau saya lihat seperti itu kan. Jadi apa yang diragukan oleh Roy Suryo lagi gitu. Nah ini saya katakan juga kemarin katanya Pak Jokowi itu nggak punya ijazah. Ijazahnya ada di tangan Polda kok itu. Dilakukan penyitaan. Dan nanti di pengadilan itu akan dimunculkan. Pak Jokowi akan tunjukkan. Ya, oleh Pak Jokowi akan diperlihatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Makanya saya juga minta kalau bisa sidangnya live. Supaya orang bisa lihat. Kan ijazahnya juga bukan istilahnya yang perguruan tinggi yang dipersoalkan. SD, SMP, SMA. Itu disampaikan juga ke saya. Artinya kan nggak tanggung-tanggung kan. Dan terus apa yang diragukan lagi gitu kan. Nggak perlu dong kalau udah semangat dari Pak Jokowi itu mau menunjukkan ijazahnya. Ya tinggal didorong aja ini persoalan. Orang-orang yang selama ini memang mengangkangi kasus ini ya relain aja. Berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses. Awasi itu hakim. Awasi itu jaksa. Awasi itu pengacara kan. Sederhana gitu kan.
Bener nggak nih penegakan hukumnya? Bener nggak alat buktinya? Bener nggak saksinya? Kan gitu kan? Karena nanti kalau saksi itu berbohong, barangkali nanti katanya kan, wah ya karena saksi udah dibayar. Kan dugaan mereka itu selalu negatif kan? Ya, Jangan salah. Saksi memberikan keterangan palsu di depan di pengadilan, bawah sumpah. kena pidana. Betul. Kok jadi repot gitu loh, ya kan? Oke, terakhir Om. Ya, Kan beberapa narasumber saya yang kesini juga mengatakan meyakini bahwa perkara ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Bahkan tadi terakhir dengan salah satu narasumber mengatakan P21 itu udah ada. Seperti yang Om Suwadi ya. sampaikan. Nah, bagaimana supaya, kan yang dilihat orang sekarang gini Om, polisi itu takut mengumumkan saking gencarnya serangan ini. Nah, bagaimana supaya nanti ketika berkas P21 itu harus diumumkan atau memang memang harus diumumkan. Harus ya kan? diumumkan. Itu harus itu. Apa sebenarnya yang ditakutin? Kalau tadi kan begini. Maksudnya kemungkinan kalau diumumin bakal begini sehingga Ya, polisi tuh kayaknya mau mengumumkan aja itu pertimbangannya Ya. terlepas dari ada tarikan ya. benang dari Kalau orang besar tadi itu tadi. secara linier ya dari pihak Polda itu menyatakan begini. Ya, kan kalau kalau Polda mengumumkan masalah ini, ya, itu kan situasi harus dalam keadaan kondusif, ya. Jangan sampai nanti ada friksi-friksi yang muncul lain, atau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya skala nasional itu diricuhin dari persoalan ini. Ya, Ditunggangin itu gitu ya. pertimbangan liniernya gitu kan. Oke. Terus juga ya, kalau nanti memang ini diumumkan, ya ini benar-benar harus bisa saya pertanggungjawabkan. Penyidik harus pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkannya gimana? Ya kan? Ya tentunya semua harus siap. Ya, jaksa siap, penyidiknya juga siap. Dan Roy Suryo pada saat nanti dipanggil setelah diumumkan nih P21 diumumkan, Roy Suryo kan pasti diundang, dipanggil lagi kan. Dia harus bertanggung jawab berkaitan dengan rencana tahap 2. Dia harus sehat. Dia harus sehat. Ya. Jangan masuk rumah sakit lagi sambil pakai apa itu. Penopang leher. Gitu loh, Ya. ya kan? Itu. Jadi Betul. semua kepentingan itu harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan juga konyol kan gitu. Oke. Jangan sampai ini udah siap, yang sana tidak siap. Ya, kan yang namanya kejaksaan, penyidik dengan kejaksaan, jaksa penuntut umum dalam hal ini, itu kan harus sinkron. Sedangkan jaksa penuntut umum ini, kalau dilihat dari kasus ini, tentunya juga kan bukan hanya dari Kejati, tapi ada unsur dari Kejaksaan Agungnya, unsur dari Kejari Jakarta Selatan. Karena nanti yang menyidangkan, yang paling besar gawenya itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kan gitu kan, ya. Kejaksaan Tinggi ya DKI itu kan dia nanti akan menjadi pengawas dari kasus ini. Ya. Itu. Oke, berarti kesimpulannya P21 itu cuma menunggu waktu. Pengumumannya. Ya, berkas P21 itu sudah ada, itu aja. Udah ada di tangan penyidik. Ya. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan ke publik. Ya. Oke. Tadi kan rencananya minggu ini. Tapi kan ini mendekati liburan. Ya. Panjang banget nih liburan. Saya kaget juga tadi. Ya kan? Jadi dihitung dari Rabu dimulainya. Ya kan? Itu Lebaran Haji. Kenapa nggak diumumkan pas hari libur aja biar sepi? Oh nggak boleh. Nanti dibilang katanya penyidik apa nih mau menyampaikan gitu sesuatu di. Tapi ya terlepas banyak suara-suara di luar, saya terus terang juga mengapresiasi para penyidik, teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya, karena menangani kasus dengan tekanan publik yang luar biasa di sosial media itu nggak gampang, dan mereka bisa fokus sampai akhirnya walaupun prosesnya sangat panjang, tapi kan banyak pertimbangan di tengah jalan, banyak peristiwa hukum yang terjadi di tengah jalan. Misalnya pada awal kasus itu ada Bang Egy sama DHL yang harus RJ. Berkas dibongkar lagi. Ya kan, kemudian ada Rismon. Sebelum Rismon tuh kan bolak-balik pemeriksaan saksi ahli dari pihak Roy kan. Iya, betul. Ya kan, yang informasinya diusulkan nama A, yang datang nama B.
dikira kayak kondangan bisa diwakili Bisa diwakilkan bawa Padahal amplop gitu iya, ya. di kepolisian nggak bisa begitu. Iya, betul. Ayah A, Betul. jangan yang dilaporkan A, yang didatangin B, apalagi C. Itu pasti polisi butuh bikin surat lagi, Iya. ya kan, perbaikan dan lain-lain, dan tidak bisa juga langsung diperiksa di hari yang sama, karena mereka kan harus pelajari dulu kan. Iya. Gitu. Jadi pemirsa jangan merasa bahwa oh ini dimain-mainin sama penyidik, tidak. Banyak sekali peristiwa intermezzo lah istilahnya, peristiwa apa terjadi di sela-sela proses yang hampir 1 tahun, ya lebih dari 1 tahun ini, gitu. Dan di ujungnya dari berbagai informasi yang kita dapat dari sejumlah narasumber itu, memang kasus ini tidak mungkin dihentikan. Ya. Dan hari ini kita dapat informasi berkas P21 itu sudah ada. Jadi tidak perlu lagi meragukan ada penyidik, walaupun tadi menurut Pak Suhadi ada orang yang berusaha mengintervensi perkara ini, tapi polisi pihak penyidik sudah berada di koridor yang benar. P21 itu akan diumumkan, tinggal menunggu waktu. Gitu ya Om. Ya. Ya, begitu pemirsa. Pokoknya ikutin terus perkara ini. Kita juga berharap perkara ini sampai di pengadilan. Ya. Karena kita ingin melihat sebenarnya kebenaran itu apa sih dari Kita berbagai narasi. Kita juga kan pengen lihat yang kita juga sebenarnya penasaran. Gitu kan? Iya, betul. Dan Pak Jokowi juga butuh kepastian hukum, karena kalau tidak kasus ini akan menjadi penjara yang terus menyandra Pak Jokowi. Ketika misalnya tahun depan beliau mau melakukan langkah politik apa, keluar lagi isu ijazah ini. Pasti itu. Jadi bisa jadi sandra bisa jadi sandra buat sandra Pak Jokowi, politik. Sandra politik seumur hidup hanya karena isu yang tidak jelas dan ujungnya juga tidak bisa dipastikan. Ya. Gitu. Terima kasih Om Suhadi. Sekali lagi kita ikutin perkara ini sampai di pengadilan. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika dok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.